Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Adaro ya. Saham Adaro ini salah satu saham yang di sektor batubara dan dia cukup bagus kalau untuk dividen investing ya. Jadi investasi saham yang fokus di yang memberikan dividen, dan kalau bisa dividennya di atas 10% ya teman-teman. Dan kita nggak perlu lagi pusing-pusing mau beli saham di harga berapa, mau naik turun sahamnya nggak masalah, yang penting kita dapat dividen ya setiap tahunnya ya. Nah, saham Adaro ini kan bagi dividen 2 kali ya, jadi tidak seperti PTPA yang 1 kali. Jadi isunya ini saham Adaro lebih cepat ya. Kalau PTPA kan mendekati dividen aja dia biasanya naik ya. Nah, saham Adaro karena dividennya 2 kali ya, dia isunya bisa 2 kali ya, paling enggak minimal seperti itu. Di samping isu-isu yang lain misalnya kayak kinerja, laporan keuangan, terus harga batu bara dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ya, saham Adaro ini kan sudah balik ke harga tertinggi setelah pembagian dividen ya teman-teman. Nih coba kita cek. Di pembagian dividen kemarin itu kan 28 Mei ya. Ex-date-nya 28 Mei. Nah, 28 Mei di sini turun dari 2.900 ke 2.700 ya. Setelah itu naik tinggi dan sekarang udah lebih tinggi dari sebelumnya ya, dalam waktu berapa ini, Mei akhir ya, Juni, Juli, hanya 2 bulan dia balik lebih tinggi ya, bahkan dia sekarang udah 3.190 ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum sempat masuk Adaro ini ya agak kecewa mungkin ya, karena mungkin mengharap bisa dapat di harga 2.600 atau lebih rendah lagi ya. Ternyata saham Adaro malah dibawa naik. Nah, secara PBV Adaro ini masih murah ya, 0,9, PR-nya 4. Terus transaksinya juga besar ini ya. Turnover-nya 84 miliar ya. Jadi kalau teman-teman punya dana di bawah itu masih aman ya, di Adaro bisa dicairkan dalam waktu 1 hari ya. Tapi ini perlu ketahui juga teman-teman, jadi turnover itu kan berbeda-beda tiap hari. Nah, jadi kadang turun kadang naik. Paling tidak dengan mengetahui turnover pada hari yang terakhir kita bisa mengira-kira, oh ini dananya sekian gitu. Nah, kalau kita lihat dalam waktu 6 bulan ini Adaro udah naik cukup tinggi. 1 tahun juga naik cukup tinggi nih ya, dari 2.200 ke 3.200, hampir 1.000 poin ya naiknya, 30%-an ini. Kita lihat ini analisisnya, ini analitik hijau semua teman-teman ya, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan hijau semua. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Kalau 3 tahun itu 155%, 5 tahun 120%. Ini analisis harganya ya teman-teman. Jadi masih belum ditambah dengan dividennya ya. Jadi salah satu keuntungan bagi pemegang saham Adaro ini adalah capital gain-nya juga naik. Jadi selain dividen, capital gain-nya naik. Jadi dapat 2 keuntungan sekaligus ya. Nah, nanti kita lihat ininya coba. Profilnya Adaro itu masyarakat berapa coba? Masyarakat besar ini ya, 32%. Saham treasury itu 3,8%. Garibaldi Thohir 6%, Edwin Suryajaya 3%. Banyak nih ya teman. Masyarakatnya termasuk banyak nih, 30%. Nah, ini secara laporan keuangan ya, triwulan 1
2024 turun teman-teman ya, IPS-nya dari 215 ke 186. Ini balik ke tahun 2022 ya, IPS-nya yang triwulan 1. Nah, triwulan 2 ini belum ada laporan ya, kita tunggu kalau triwulan kedua ini lumayan bagus ya, ini harapan ya teman-teman. Jadi bisa jadi nanti dividennya bisa lebih besar ya tahun 2024. Pembagian dividen tahun kemarin 409 ya, dibagi di bulan Desember dan Mei ya, Mei yang tahun 2024 kemarin. Jadi kita tunggu tanggal yang Desember ya, dividen Desember. Kalau dividennya sama dengan tahun kemarin mungkin ya sekitar 200 poin. 200 poin kalau dibagi harga sekarang berapa? 3.190 ya, 6%. Nah, nanti masih ada lagi dividen final di bulan Mei 2025 ya. Ya, kemungkinan ya mungkin sekitar itu aja kalau IPS-nya nggak sama ya, nggak beda jauh dengan tahun 2023 ya. IPS-nya totalnya 790. Kalau 2024 di bawah itu ya mungkin 750 atau 750. Coba kita lihat aja 750 kali berapa persen itu DPR-nya. 51%, kecil ya 51. Cuma 382 bagi 2 ya 190-an. Jadi lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Tapi kalau total IPS-nya 800 ke atas ya bisa jadi minimal dividennya sama lah dengan tahun sebelumnya. Nah, ini historis dividennya ini bagus, ada nih 2018 ada 19, 20, 21, 22, 23. Net profit 5,9 triliun. Dividen yieldnya kemarin 12,87%. Utangnya cuma 37%. Cash flow juga besar 7 triliun. Kalau nggak salah ini buyback ya sama Adaro ini. Ada berita buybacknya itu sampai bulan apa gitu ya. Jadi masih dalam rangka buyback. Jadi makanya harga sahamnya juga ini ya terkendali ya, tidak turun-turun banget. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan BTPA yang ya karena isunya masih jauh teman-teman. Kalau Adaro itu bagi dividen Desember, BTPA kan masih sekitar Maret atau April ya, Mei ya, Mei baru bagi dividen ya. Makanya dia agak ketinggalan nih dibandingkan dengan Adaro. Jadi ini BTPA belum balik ke harga sebelum pembagian dividen. Sebelum bagi dividen itu di harga 2.900-an ya, hampir sama ya dengan Adaro, tapi dia belum balik ke harga situ, masih di 2.660 ya. Jadi kalau secara hitung-hitungan teknikal ya ini masih murah ya, BTPA masih murah. Walaupun secara laporan keuangan masih lebih bagus Adaro ya. Ini BTPA turunnya agak jauh nih. Triwulan pertama ini dari 101 ke 69. Nah, ini bagi dividennya sekitar bulan April, Mei atau Juni ya. Tahun kemarin di bulan Mei. Dividen yieldnya satu kali 14,9% ya. Jadi kalau dividen kemarin itu 397, coba kita cek 397 dibagi harga sekarang 2660, 14,9% ya, lumayan lah. Kita diam aja dapat dividen. Nah, strategi investasi di dividen itu adalah memutar dividen yang didapat ya teman-teman. Jadi memang sebaiknya ketika dapat dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Nah, seperti ini ya.
Jadi dapat dividen misalnya di tanggal ini ya, 27 Mei. Mungkin cairnya bukan ini ya, cairnya itu kalau nggak salah tanggal berapa itu cairnya ya. Jadi dividennya 27, kumdetnya 27 Mei, cairnya 5 Juni. Nah, ini. Cairnya 5 Juni. Udah balik lagi. Jadi ini yang dapat dividen harus bersabar teman-teman, nggak langsung beli ya di saham Adaro nih ya, nunggu turun ya. Nunggu turun, nah turun baru masuk. Karena ternyata pada saat dividen cair ini harga sahamnya udah naik ini di 28 ya, hampir sama dengan sebelum dividen itu. Nah, ternyata bisa turun sampai 2.700. Nah sekarang posisi sekarang nih saham Adaro juga udah cukup tinggi nih teman-teman, tapi masih berpeluang naik karena isu pembagian dividen yang di bulan Desember. Nah, ini ditunggu aja, siapa tahu dia bisa koreksi lagi di bawah ya. Ini memang dia masih di puncak nih harganya, masih ada potensi untuk koreksi ya. Coba kita cek MACD nya, wih masih menukik, masih melejit ke atas. Stokastik coba, stokastik masih bisa naik lagi nih teman-teman, mungkin sekitar 3.200-an. Coba kita cek teknikalnya, buy ya, karena tembus 3.160 ya. Stokastik juga buy. Foreign coba kita lihat, wah foreign masuk terus man. Ya tunggu aja ya, bisa siapa tahu dapat harga di sekitar 3.000 ya, sekitar 3.000 ini bagus nih. Kita cek juga harga batu bara. Adaro ini masuk ini ya, 10 saham yang asing masuk dalam sepekan ya, termasuk BCA, Indosat, Aman, Mika, CMRY, Java, Kalbe, Bank Syariah Indonesia, BRIS, Akra, ini masuk nih. Harga batu bara naik nih ya teman-teman, di $139 ya. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman mau dapat harga yang lebih bagus harus bersabar ya, karena kalau kita lihat di sini tuh historisnya Adaro ini masih bisa koreksi ya. Tapi kalau mau untuk hold jangka panjang tuh mau masuk di harga sekarang pun nggak masalah ya. Apalagi kalau masuknya bertahap ya, misalnya pakai menabung itu nggak masalah sih. Karena kalau turun ya kita beli lagi gitu aja. Oke, itu dulu teman-teman untuk review tentang saham Adaro. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan, saham-saham yang baru IPO, yang kita mengharap multi bagger tetapi akhirnya malah banyak yang rugi ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.